Maghrek, saya Chelsea Kristianto, NIM 21L1024 dari Prodi DKV. Di sini saya akan membuat video yang menjawab pertanyaan dari Bapak. Namun sebelum memulai video ini, lebih baik jika kita berdoa dulu meminta penyertaan dari Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu, berkat-Mu untuk hamba-Mu sampai saat ini. Kau berikan kesehatan, dan sekarang hamba-Mu ini akan membuat tugas. Kiranya Tuhan yang berkati supaya apa yang disampaikan penuh hikmat dan Kau sertai sampai akhir nanti. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Pertama-tama saya akan menyampaikan ringkasan jurnal yang sudah Bapak berikan di cyber. Untuk jurnal pertama, jurnal ini secara garis besar membahas tentang self-delusion and ecological crisis. Self-delusion adalah tindakan manusia yang membenarkan tindakannya padahal tindakan tersebut salah atau sama saja dengan membodohi diri sendiri. Ecological crisis adalah krisis manusia di masa depan, artinya manusia tidak bisa lagi mengakses resources yang diperlukan untuk hidup. Bukan buminya sakit, tapi manusianya. Tapi pasti jika manusia sakit akan berdampak juga pada dunia pada ujungnya. Dunia ini sekarang sudah seperti ujung jurang yang rapuh. Krisis ekologi tak terhindarkan dan semakin parah dari waktu ke waktu. Generasi sekarang harus cepat bertindak untuk mengatasi atau mencegah perburukan krisis ekologi yang sedang terjadi. Dan kapitalisme yang mengeruk sumber daya alam pasti akan membunuh generasi di masa depan. Kita perlu kebijakan-kebijakan yang bisa merubah kebiasaan orang yang overconsumption menjadi hemat lagi. Solusi green car, smart city, dan lain sebagainya tidak berguna kalau memang tidak sungguh-sungguh berpihak atau memang benar-benar dimaksudkan untuk mengatasi krisis ekologi atau sama saja dengan self-delusion. Kita perlu budaya baru, mitologi, dan bahkan agama-agama perlu mengajarkan sesuatu yang baru tentang melindungi lingkungan hidup ini. Walaupun semua agama pada dasarnya sudah ada karena punya konsep yaitu kosmotriadik, yang berarti keselamatan ada 3 unsur, yaitu pada alam, manusia, dan Tuhan. Lalu berlanjut ke ringkasan jurnal 2. Masyarakat sekarang sangat menyukai teknologi. Namun masyarakat sekarang sangat menyukai teknologi ini tidak stabil karena adanya kodrat sifat manusia yang overconsumption. Padahal hidup yang hemat dan bersahaja lebih baik daripada hidup yang memuja kemewahan. Manusia jika menghabiskan sumber daya, maka satu manusia dan manusia yang lainnya seiring berjalannya waktu akan berebut sumber daya. Yang mampu ya akan dapat, tapi yang tidak mampu tidak akan dapat apa-apa. Manusia sekarang juga lebih berorientasi pada sesuatu yang jangka pendek. Lebih bangga jika kita bisa membeli lebih banyak, lebih mewah, lebih mahal daripada orang lain. Orang yang mengalami delusi menganggap apa yang diyakininya itu benar, padahal sebenarnya tidak. Misal meyakini bahwa jika dia bisa membeli barang yang lebih mahal, mobil yang bagus, overconsumption, atau punya uang banyak adalah hal yang baik, padahal tidak. Dia meyakini bahwa hybrid cars and green buildings adalah salah satu solusi krisis ekologi, padahal itu bukan solusi atau bahkan bisa menambah masalah baru. Selama kita masih menghabiskan banyak minyak bumi, kayu untuk kertas, membuang plastik sembarangan, krisis ekologi ya tetap akan terjadi. Orang-orang yang berkuasa sekarang pun di dunia bersikap bodoh terhadap ancaman krisis ekologi ini karena mereka sangat diuntungkan dengan adanya overconsumption yang padahal profitnya jangka pendek. Saya pribadi setuju dengan artikel yang Bapak berikan karena memang benar adanya kalau dunia sekarang sudah mulai atau bahkan mungkin sudah rapuh karena perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab. Banyak krisis lingkungan yang terjadi setiap harinya dan kita bisa mengetahui itu dari berita sehari-hari yang memberitakan tentang hal tersebut. Manusia sudah seharusnya memikirkan banyak solusi untuk mengurangi krisis tersebut. Beberapa sudah dijalankan, namun terkadang solusi tersebut malah menjadi masalah baru. Misalnya
kebijakan kantong plastik yang sekarang sudah dihapuskan dan diganti dengan kantong kain. Karena harganya murah, sama saja manusia menjadi mengentengkan hal tersebut. Misal kita ke supermarket dan lupa membawa kresek atau bahkan sengaja tidak membawa kresek karena kita menganggap oh harganya murah kantong kainnya, jadi yaudah nanti beli aja di sana, beli baru. Sama aja kantong kain akan bertumpuk di rumah kita, dan tentu hal itu tidak menjadi solusi untuk krisis sampah plastik yang menumpuk. Kalau dalam agama saya sendiri yaitu Kristen, sebenarnya banyak Alkitab yang memerintahkan manusia untuk selalu menjaga alam lingkungan ciptaan Tuhan ini. Contohnya dalam Amsal 30 ayat 20 sampai 22 yang berbunyi, dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran, dan awan menitikan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Tuhan memerintahkan manusia untuk selalu bijaksana dan penuh pertimbangan dalam mengelola alam lingkungan yang sudah dititipkan Tuhan untuk kita. Lagi dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 24 sampai 25 yang begini bunyinya, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dia yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Segala keindahan alam sejak semula Tuhan ciptakan sebagai hadiah untuk umatnya manusia, sebagai bentuk gambaran kasihnya luar biasa kepada kita. Dan seharusnya Tuhan sekarang bersuka cita karena melihat semua ciptaannya hidup dengan baik, harmonis, damai, dan penuh kasih. Namun gambaran yang terjadi saat ini malah sebaliknya. Keadaan dunia sekarang yang rusak pasti membuat Tuhan sangat kecewa. Dia yang menciptakan yang indah, namun manusia yang merusaknya. Lalu ketika bencana datang, manusia malah menyalahkan Tuhan. Kita harus menjaga kelestarian lingkungan, mengambil bagian dalam gerakan penghijauan, reboisasi, dan tidak ikut-ikutan mencemarkan lingkungan dengan perilaku-perilaku yang tidak bertanggung jawab. Kita mempunyai hati dan akal nurani yang diberikan Tuhan, dan pastinya kita tahu mana yang baik dan benar yang bisa berkontribusi terhadap kebaikan alam lingkungan ini. Dimulai dari hal kecil seperti tidak membawa sampah sembarangan, membawa kantong kain reusable saat berbelanja, dan masih banyak hal lainnya supaya tidak terjadi perburukan krisis ekologi seperti yang disebutkan dalam jurnal, dan jangan sampai kita terjebak dalam self-delusion yang mempercayai bahwa overconsumption adalah hal baik, padahal sebenarnya sangat salah. Karena tadi kita sudah membukanya dengan doa, maka kita juga akan menutup video ini dengan doa. Ya Tuhan, terima kasih atas pernyataanmu sehingga hamba-Mu sudah selesai menyelesaikan tugas videonya. Terima kasih atas berkat-Mu selama pembuatan video tersebut, dan kiranya Tuhan juga menyertai aktivitas hamba-Mu ini selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu ini menyerahkan hidupnya hanya di dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Sekian video dari saya. Maaf jika ada salah kata, dan terima kasih.